Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara Dr. Andes Haji Musa Rajeksah, Tuan Guru Al-Mukarram Haji Zulfikar Hajar LC, Ustadz Haji Iqbal Sauki LC, hadirin hadirat, muslimin muslimat, pengurus masjid beserta seluruh jamaah, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya diminta untuk membimbing syahadat jamaah selesai sholat Jumat. Saya khotib, saya imam. Ustadz, nanti tolong bimbing syahadat. Iyalah. Apakah saudara masuk Islam ini memang ikhlas karena Allah Ta'ala? Betul. Tidak ada paksaan dari pihak manapun. Tidak. Bukan karena hanya mau menikah anak gadis orang Islam. Bukan. Siap tanda tangan materi 6.000? Siap. Disaksikanlah semua. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Selesai itu jamaah pun bertakbir, peluk-peluk, kasih kain sarung. Setelah itu saya tanya, itu yang mu'alaf masuk Islam tadi, habis ini kemana? Tak tahu. Rumahnya entah di mana, besok dia makan apa kita tak tahu. Dia sesudah masuk Islam diusir dari keluarganya, kerjanya pun kita tak tahu, dan hilang. Nanti tiba-tiba pas mau Idul Fitri baru datang lagi bawa sertifikat mu'alaf. Ini kerjaan ini tak betul, karena kita menanggung dosanya kalau sampai dia murtad. Jangan sangka dosa itu cuma minum khamar. Jangan sangka dosa itu cuma berzina, berjudi. Bahwa membiarkan orang murtad itulah dosa yang paling besar. Karena hukum murtad adalah la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda salas. Tidak halal darah orang yang sudah bersyahadat kecuali 3. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Pembunuh dalam Islam hukum pancung. Yang kedua, as-sayyibuz zani, sudah menikah berzina. Dalam Islam ditanam setengah badannya, lempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad maka juga dihukum pancung. Dosa besar, dan kita ikut berkontribusi dalam dosa besar tersebut. Oleh sebab itu saya usulkan ke kawan-kawan, sahabat-sahabat di Pekanbaru Riau, ini harus kita buat lembaga. Akhirnya berdirilah Mu'allaf Center. Saya sibuk, tak sempat. Maka ketuanya dosen dari Universitas Riau, namanya Al-Mukarram Dr. Zulkarnain. Beliau doktor dalam bidang ikan, tapi konsen pada bidang dakwah. Sampai hari ini alhamdulillah ada pengajian, lalu kemudian dibimbing baca Quran, lalu kemudian ada pertemuan berkala. Nanti di bulan Ramadan diadakan buka bersama. Kalau dia punya masalah konseling. Kemudian ada yang punya bapak angkat, kita tahu dia kerja di mana, makannya apa, pakaiannya apa, dan kaum muslimin yang punya kelebihan rezeki bisa dia berbagi. Ini yang disebut dengan Mu'allaf Center. Center artinya pusat. Center, pusat. Bukan center mencari durian di kebun. Pusat pertemuan para mu'allaf. Saya tidak tahu bahwa subuh ini, yang tahu saya besok Ustadz subuh di Bumi Asri. Rupanya Bumi Asri punya satu lembaga Mu'allaf Center. Inilah yang menyelamatkan mu'allaf-mu'allaf kita. Dan subuh ini kita dipertemukan pula dengan para da'i. Saya selalu disebut, berikut ini mari kita dengarkan tausiah dari da'i kita. Saya bukan da'i, saya hanya pengajar saja. Da'i itu artinya mengajak orang dari jalan setan ke jalan Allah. Itu da'i. Dari menyembah pokok kayu
menyembah hantu, menyembah begu, menyembah Allah, itulah dai. Adapun Abdul Somad tidak. Yang saya ceramah ini kan semuanya orang-orang baik ini kan, orang baik. Orang yang sudah sholat subuh ke masjid itu pasukan inti. Kalau sudah di masjid itu macam sholat Jumat, maka tak lama lagi Palestina akan merdeka. Oleh sebab itu, jangan takbir dulu. Oleh sebab itu foto sholat subuh hari ini harus di-share melalui Instagram dan Facebook supaya sampai ke tentara-tentara Israel. Mencret mereka menengok kita ramai subuh. Ini luar biasa. Nah, ini. Tapi saya yakin subuh ini banyak pemain naturalisasi. Banyak juga pemain cadangan ini. Kalau mau menengok pemain inti, tengok besok subuh besok. Oleh sebab itu maka harus tetap, mudah-mudahan sampai anak cucu cicit kita istiqomah sholat subuh berjamaah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Sholat sudah selesai, tak usah kita kaji lagi sholat. Fasalli li rabbika wanhar, sholat sudah, tapi ada kelanjutannya. Wa atuz zakah, bayarlah zakat. Dan sahabat-sahabat kita dari mu'allaf ini mendapat 1/8. Andai kita kumpulkan zakat terkumpul 1 miliar, amin, maka mereka mendapat 1/8. Berapa itu? 125 juta jatah mereka. Maka ini yang paling tinggi namanya zakat. Bapak udah bayar zakat Pak? Oh, saya tiap tahun bayar zakat Pak Ustadz. Berapa? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah. Zakat fitrah bayi pun bayar. Bukan itu maksudnya. Maksudnya zakat profesi. Semua orang Medan yang berpenghasilan 85 gram emas selama setahun sudah kena nisab. 85 gram kali 500.000 sama dengan 42.500.000. 42.500.000. Itu angkanya tidak tetap, tidak fix. Dia bisa berubah-ubah. Yang perlu diingat 85 gram. Ingat itu, 85, 85, 85, 85. Jangan nanti keluar dari sini berubah jadi 58. 85. Kebetulan harga emas sekarang 500 kali 85, 42.500.000. Siapa saja Bapak Ibu yang berpenghasilan 42.500.000 selama setahun sudah kena 2,5%. Saya tidak mengatakan gaji, tapi saya katakan penghasilan. Karena kalau cerita gaji, ada orang yang gajinya 2 juta, penghasilannya 20 juta. Uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul, kumpul semua. Jadi di total semua. Pak Ustadz, ini bayarnya bagaimana teknisnya? 42.500.000 selama setahun dibagi 12, maka satu bulan itu 3,6, 3.600.000. Siapa di antara Bapak Ibu yang berpendapatan satu bulan 3,6 sudah kena 2,5%. Payah kita ngitungnya kalau 3,6. Kita hitung saja pukul rata 4 juta. Amin. Siapa yang berpenghasilan 4 juta? 2,5%, mudah ngitungnya. 1.025.000. Jadi kalau 4 juta 100.000. Kalau 5 juta 125.000. Kalau sebulan 10 juta 250.000. Saya paham, walaupun hebat cerdas matematik, tapi kalau udah cerita zakat ini memang pura-pura bodoh banyak. Jadi kalau berpenghasilan sebulan 5 juta, maka dia keluarkan 125.000. Taruhlah satu bulan 4 juta, berarti satu bulan zakatnya 100.000. Ustadz, saya keluarkan 100.000 tiap bulan atau saya tunggu setahun 1.200.000 tiap bulan 100.000? Antarkan tiap bulan 100.000. Tanggunglah kalau 100.000. Baguslah tunggu setahun 1.200.000. Kan sama saja, jumlahnya sama, setannya beda. Kalau 100.000 ringan, tapi kalau sudah terkumpul 1.200.000
datanglah dia, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, berbisik dia. Yang berbisik itu dua, minal jinnati. Kalau jin yang berbisik, kita bacakan ayat kursi, insya Allah selesai. Ini yang susah, ini yang berbisik wan nas. Satu masjid dia sama kita, satu kantor sama kita. Kau mau kemana? Aku mau bayar zakat. Berapa? 1.200.000. Itu HP baru 1.100.000. Kita bacakan ayat kursi, hafal pula dia dari kita lagi. Tapi tak apa-apa. Kalau ada kawan-kawan, adik-adik, tetangga satu komplek Bumi Asri ini nanti, pas kita mau bayar zakat 1.200.000, dia bilang, bagus kau beli HP baru. Itu bacakanlah ayat kursi, tiupkan. Mudah-mudahan terbakar dia. Tetap bayarkan. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah. Kisah nyata, true story. Kebetulan sama-sama alumni Al-Azhar juga, LC. Cuman dia sibuk di bidang zakat. Begini ceritanya Mat, kata dia. Dia tak manggil Ustadz, manggil Mat aja. Jadi kami ngutip zakat ke rumah orang kaya. Kami tengok hebat dia, rumahnya besar, mewah, mobilnya pun mahal. Pak, kami tengok rumah bapak ini megah, mobil bapak pun mahal. Jadi biar mudah bapak, kami datang mengutip zakat. Bapak tak perlu ke kantor kami. Apa kata dia? Kalian tengok saja aku ini kaya, tapi aku ini sekarang sedang dililit utang, tak bisa aku bayar zakat. Rumahku ini 5 miliar belum lunas lagi, mobil ini 2 miliar, belum lagi yang di sana-sana bisnis. Jadi untuk sementara aku belum bisa bayar zakat. Inilah orang kaya mental fakir. Mental itu susah. Banyak orang begini sekarang, kaya dia tapi hati itu yang pelit, bakhil, kedekut, medit. Apa lagi? Tahu lah bapak itu semua. Anak cucu Abu Lahab ini. Oke lah kalau bapak tak mau, tak masalah. Lalu kawan-kawan tadi pun pulang. Tak berapa lama, tak sampai setahun, datang dia ke kantor Basnas, Badan Amil Zakat. Itu bapak yang kita kutip kemarin kan? Iya. Alhamdulillah. Rupanya Allah kalau sudah ngasih hidayah, tak sampai setahun sadar dia datang bayar zakat. Silakan Pak, silakan duduk. Kalau bapak mau bayar zakat, apa kata dia? Begini dek, ada tak zakat untuk saya? Ini kisah nyata. Nama, tempat, lokasi, daerah tak saya sebutkan. Menjaga kode etik jurnalistik. Tapi kalau ada yang tak percaya, nanti 4 mata kita bisa. Ustadz, bisa Ustadz kasihkan alamat yang 4 mata? Jangan 4, 3 pun kita kasih. Ternyata kami tak tahu duitmu berapa, tapi ada dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tak bisa dibohongi. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada engkau daripada urat lehermu sendiri. Jangan bohongi Allah. Allah tahu, Allah mengerti. Maka dibuatnya kita susah. Tu'izzu man tasha', siapa yang kau mau kau angkat setinggi-tingginya. Wa tuzillu man tasha', siapa yang mau kau hinakan, kau rendahkan serendah-rendahnya. Ada di antara bapak yang punya duit 100 juta, maka zakatnya 2,5 juta. Inilah 100 juta, 2,5 juta. Masalah berduit tak berduit ini tak bisa kita nilai orang dari mukanya. Ada hitam, buruk, jelek, duit banyak. Ada ganteng, putih, tengok dompet 5.000 perak. Tapi kita doakan ajalah di subuh yang penuh berkah ini masing-masing punya duit 100 juta. Amin. Maka keluarkan zakat 2,5%. 2,5 juta. Tapi ini orang kulit, disimpannya duit ini. Disimpan. Asal lewat kota infak, pura-pura macam gaya mau mati. Asal datang orang minta zakat, aku pun susah juga aku nih sekarang. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba sakit lutut, minta ampun. Dikusuk, makin sakit. Dicucuk pakai jarum, akupunktur, makin sakit. Tak mempan cucuk pakai jarum, pakai paku payung, tambah sakit. Dibawalah ke dokter Malaka. Sampai di Malaka, dokter Cina datang bawa martil, pukulnya lutut. Martil itu kecil aja. Ayah, lapuk lah, lama pakai. Rupanya lutut nih kalau lama pakai lapuk, macam kulit kerang,
masuk ke tanah, krak, pecah. Jadi gimana ini dok? Tenang, kita sudah import lutut dari Tiongkok, made in China. Berapa harganya? Lutut kanan 40 juta, lutut kiri 40 juta, ongkos pasang 20, pas 100. Itulah yang kau simpan selama ini. Duit antu dimakan setan. Saya bukan nakut-nakuti, sekedar cerita aja. Tapi setelah mendengar cerita ini, yang menyimpan-nyimpan duit tak berzakat, cuman rasanya? Udah ada terasa menjun-jun? Udah ada? Coba pegang-pegang, ada tak? Nah, kalau ada tak lama lagi tuh. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Disimpanlah itu duit, simpan. Operasi keluar, anak kena narkoba keluar, bini dilarikan orang hilang. Ada aja cara Allah Ta'ala. Makanya orang tua-tua kita dulu apa kata dia? Banyak-banyak sedekah tolak bala, banyak-banyak sedekah tolak bala, kan gitu kata dia kan? Menolak bala dengan bersedekah. Tapi yang paling tinggi zakat. Banyak pula orang sekarang sedekah rajin, sedekah, berzakat tidak. Ini dia tak paham, tidak mengerti namanya fikih aulawiyat, skala prioritas. Yang paling tinggi zakat pak, zakat itu wajib. Kalau ada orang suka bersedekah tak bayar zakat, itu sama dengan orang yang bersorban, berpeci, pakai burdah di tengkuk tapi tak bercelana. Kita ini berpakaian ini ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajibnya bagi saya laki-laki bercelana, tutup pusat, tutup lutut, berbaju. Itu yang wajib. Adapun sorban ini sunat. Kenapa Ustaz pakai sorban? Biar tahu orang bedakan mana yang Ustaz, mana yang tidak. Itu kenapa pakai sorban. Karena pernah saya ceramah tak pakai sorban dulu sebelum video ini viral. Pas sampai saya ke lokasi daerah itu hujan, datang panitia yang bawa payung, ditanyanya Ustadznya mana kata dia. Itulah, coba kalau kita pakai sorban kan tahu dia, oh ini Ustadz. Tak mungkin saya ngaku, akulah dia kan. Sebab itu maka ini penting, pakaian itu penting. Tapi pakaian ini ada yang sunat, ini sunat. Begitu juga dengan ini, dulukan dulu zakat. Setelah kau bayar zakat, baru yang di bawah itu namanya infak. Jadi di bawah zakat itu infak. Ustadz yang mana yang betul nih? Infak apa sedekah? Mengasih Quran infak, ngasih keramik infak, mengasih karpet infak, mengasih kue kotak infak. Tengok-tengok aja dulu, jangan buka sekarang. Itu namanya infak. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Yang materi, benda, itu namanya infak. Tapi Allah Maha Adil. Ada orang miskin, susah, dia tak bisa berinfak. Maka diberikan Allah satu jalan lagi namanya sedekah. Makanya senyum itu infak apa sedekah? Sedekah. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada wajah saudaramu sedekah. Artinya apa? Kalau kau kaya kasih duit, tapi kalau kau susah kasih senyum. Udahlah tak berduit, senyum pun tak mau. Pergi ke Sungai Deli, terjun mati ke situ. Yang lebih bagus lagi, sudahlah kaya, senyum pula. Itu dua kali dia dapat, infak dapat, sedekah dapat. Makanya yang tepat ditulis di kotak hari Jumat itu kotak apa? Kotak infak, jangan kotak sedekah. Kalau ditulis kotak sedekah, itu maka senyum aja dia. Asal lewat, gitu. Asal lewat. Jadi yang salah itu pengurus. Coba aku tengok nama, mana kotak? Tengok. Ada. Apa kalian tulis itu? Yang lain kotak sedekah. Kalau kotak sedekah, selesai acara nih beli cat, tutup. Buat kotak infak. Tulis itu kecil. Kalau kau mau sedekah jangan ke kotak nih. Nah, yang bertengah zakat, di bawah zakat infak. Di bawah infak sedekah. Di bawah sedekah wakaf. Wakaf ini 4 rukunnya. Orang yang berwakaf, orang yang menerima wakaf, benda yang diwakafkan, ada ijab qabul.
Aku wakafkan ruku ini untuk biaya operasional mu'alaf center tunai. Kata orang mu'alaf center, nazir namanya, penerima wakaf, aku terima sah. Makanya tak tepat kalau ditulis kotak wakaf, karena kita tak pernah akad ke kota. Mana pernah kita ay kota, aku akad, aku kasih duit. Menjawab pula kota itu, aku terima, aku terima, aku terima. Tak ada. Ini banyak kita ini salah pasang, salah nama. Kenapa begitu? Memang begitulah, entah karena tak mengaji, entah karena tak peduli pada perkara sepele remeh-temeh. Tapi saya, itu masalah-masalah begitu tuh saya perhatikan. Masjid yang cantik, yang indah ini, inilah masjid yang cukup rukun dan syarat. Kadang sholat kita di masjid itu, Allahu Akbar, bangkit dari sujud, menempel pasir di kening. Bersemen kasar. Saya berapa kali sholat di masjid semen kasar. Tapi di masjid kita di bumi asri, memang betul-betul asri. Bukan cuma lantai berkeramik, memanjat sampai ke dinding. Kadang ada masjid itu ceramah kita, tak khusyuk yang mendengar, yang menyampaikan tak khusyuk, yang mendengar lebih tak khusyuk. Panas, berkeringat. Masjid kita Masya Allah, AC lengkap. Walaupun tak hidup. Luar biasa. Pasangin ada. Ini tak hidup nih karena jendela. Mikrofon mantap. Saya terus terang semangat ceramah itu karena mikrofonnya. Kadang ceramah kita, Assalamualaikum. Lengkap. Jam sengaja dipasang situ. Itu masjid, kalau kalian masjid Medan ini kalau mau meniru, datang kalian studi banding kemarin. Nih, itu perlu jam di sana. Supaya apa? Supaya khotib di sini tidak asik menengok jam. Tahu dia menengok. Oh, udah jam 6 kurang 10. Karena saya jam 6.15 pergi ke airport. Jelas nampak kan? Nah. Kadang berapa kali saya ceramah, kenapa jam ini tak bergerak? Rupa baterai tak diganti. Nah, ini lengkap semua. Kemudian ada lemari Quran, ada pula isinya buku. Supaya orang duduk jangan asik ketawa. Datang dia ke masjid, buka Quran, baca buku. Ini enggak, datang ke masjid, tengok. Nah, tengok, rapi dia. Dari rapinya nampaknya jarang dibuka. Bagus. Ini dia. Kemudian ada pula jam. Nih, masjid-masjid mesti punya jam ini. Supaya apa? Supaya iqamatnya diatur oleh ini. Sehingga habis azan, sholat sunat diatur. Ini banyak berkelahi. Ada beberapa masjid yang mengatur iqamat itu bukan jam. Ibu-ibu di belakang. Ibu itu pula berkuasa. Qomat, kata dia. Adik-adik yang di masjid itu takut. Dia lebih takut sama ibu itu dari bapak-bapak. Karena ibu itu yang selalu ngilim gulai. Memang betul lah yang dikatakan ustaz ini itu. Betul lah. Mana pada ustaz pembohong? Kalau ada ustaz pembohong, ustaz hantu itu. Ustaz si Jos dulu, itu ustaz bohong itu. Kalau saya jujur aja. Nah, yang begini-begini ini mesti kita jaga. Tapi semua ini karena zakat, wakaf, infak dan sedekah. Orang yang cerdas bukan yang IQ-nya tinggi. Orang yang cerdas itu siapa? Mandana nafsahu, bisa ditundukkannya hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut. Dia berpikir apa yang bisa dia buat sesudah mati. Bapak asal dapat duit beli mobil baru, dapat duit bangun rumah, dapat duit beli motor, dapat duit. Ingat Pak, saya bukan nakut-nakuti. Kalau bapak mati, motor bapak itu dipakai laki ibu yang baru. Betul tak cakap saya ini? Banyak yang takut. Ustadz ini tak enak aja ceramahnya. Giliran mati kami lah dibilangnya mati. Oke, kalau gitu kita balik. Sekarang ibu tuh mati. Ibu asal dapat duit beli cincin, SPPD beli jam, dapat lagi duit beli gelang, dapat lagi duit beli anting, dapat lagi duit, semua udah pakai emas, akhirnya gigi pakai emas. Asal pergi undangan sebentar-bentar, jam berapa ya? Panas sekarang ya, panas. Tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba mati ibu. Gelang, subang, anting, emas ibu itu semua. Saya bukan nakut-nakuti.
Habis diambil bapak itu untuk modal kawin lagi. Jadi bapak yang tak mau bersedekah silakan. Mobil besar tinggal, rumah besar tinggal, bini besar tinggal. Saya udah banyak menengok. Menangislah bini waktu bapak meninggal, menangis dia. Abang, kenapa kau tinggalkan kami, Bang? Kenapa ibu itu kuat betul nangis? Sikit kali harta. Sikit kali yang tinggal itu. Tapi ada ibu-ibu itu tak menangis dia, Pak. Waktu suami itu meninggal tegar dia. Ibu tak menangis? Tidak. Kenapa tak menangis? Memang udah lama aku tunggu katanya. Aku mau membocorkan aja sedikit. Ayatnya jelas dalam Quran. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Hai para suami, kamu mendapat setengah harta istrimu. Ibu itu kerja nih, wanita karir, pergi pagi pulang petang, prosesnya banting tulang, sampai rumah pun tak terurus, anak pun kerja terus bisnis, tabungan emas semua dolar 2 miliar. Tiba-tiba malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Datang malaikat maut. Malaikat maut kalau datang tidak menengok hasil check up terakhir, tidak menengok akte kelahiran. Mati 2 miliar duit ibu, maka dibagi 2. Itulah yang disebut dengan gono gini. Apa arti gono gini? Kau begono, aku begini. Dibagi 2, Bu. 1 miliar untuk ibu, 1 miliar untuk bapak. Bulat 1 miliar, Pak. Makanya kalau ada bapak-bapak yang agak-agak menderita sekarang, sabar aja, Pak. Sabar aja. Saya paham, kalian ini banyak juga yang tertekan ini. Sabar. 1 miliar untuk kalian. 1 miliar punya ibu tadi, bapak dapat lagi. Menurut ilmu faraid. Yang tadi menurut kompilasi hukum Islam Indonesia, KHI namanya. Harap nanti pulang dari sini pergi ke toko buku cari. Penting buku nih. Soalnya jatah kita. Dari 1 miliar tadi, bapak dapat lagi. Kalau tak ada anak, setengah pula punya bapak. Anggaplah ada anak. Berapa kami dapat kalau ada anak, Pak Ustadz? 1/4. Maka bulat untuk bapak 1 miliar 250 juta. Kalau ada duit di tangan 1 miliar 250 juta. Yang menangis itu sebelah kanan aja. Sebelah kiri. Apa inti cerita Ustadz Somad nih? Jangan katakan Ustadz Somad itu Ustadz provokator. Jangan pula gara-gara ini nanti bapak sama ibu tak mesra lagi. Jangan balik dari sini, mana tehnya? Buat aja sendiri. Patutlah kau senyum-senyum nengok tabunganku kemarin ya. Maksud cerita saya ini, sayang ke suami boleh, tapi itu semua tinggal. Mana yang kau masukkan ke kotak, itulah yang akan kekal abadi. Betul? Saya sudah ceramah lebih kurang 40 menit. Biasanya kalau saya cerita begitu, langsung kotak keluar. Ini kotak kenapa tak ada? Rupanya orang bumi asri ini bersedekah tidak lagi pakai kotak, langsung gesek ke nomor rekening. Ustadz manual, Ustadz jadul. Kami tak main lagi kotak, langsung SMS banking. Ada aplikasinya. Tolong di-download itu aplikasinya sehingga orang bersedekah tak lagi susah. Langsung report. Aplikasi ingin sedekah berapa? Cuman waktu memencet itu hati-hati. Nolnya itu pastikan betul. Hitung baik-baik. 1, 2. Jangan sampai setelah terkirim awak menangis. Ya Allah. Disangka kawan husu. Husu kali doa kawan tu ah. Rupanya 0 salah picit. Mau minta balik malu. Ada itu aplikasinya. Bapak penting, ini penting. Mu'alaf Center udah disebarkan itu aplikasinya? Belum? Udah. Udah. Ini memang betul tak pakai kotak sedekah? Mana kotak?
Hah? Kotak yang disebar itu mesti dikawal. Dikawal. Karena ini Medan. Wah, Ustadz ini ngejek kali ya. Kalau orang luar Medan bercakap begitu berarti dia ngejek Medan. Saya ini memang orang sini. Jadi jangan pola tersinggung. Lama saya sekolah sini. Pernah juga dompet saya hilang. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Banyak orang-orang Medan yang baik-baik, yang rajin bersedekah. Kenapa tak terkumpul? Krisis kepercayaan. Oleh sebab itu Mu'alaf Center setiap bulan itu mesti ada reportnya. Tulis semuanya. Membeli ini, beli paku payung, membeli lem, membeli apa, tulis semua keluar. Jadi orang percaya. Sekali orang tak percaya, seumur hidup. Hubungan kita ini kan hubungan kepercayaan. Sekali orang dikhianati, dia tak akan percaya. Kalau sudah hatinya kau sentuh, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Kalau udah percaya jamaah ini, jangankan duitnya, sama-sama dompetnya dikasihnya. Nah, itulah dia kalau udah percaya. Memang dompet udah lama, tak apa, lapuk udah kasih. Kombik jelas. Nah, oleh sebab itu maka ini share nanti. Mudah sekarang nge-share-nya. Masukkan aja ke Instagram, ke FB. Alah, dia macam paham aja Instagram. Saya ada Instagram saya. Yang mana tuh? Yang followernya 6 juta itu. 6 juta sekarang followers itu. Sikit lagi. 6 juta itu sekarang satu kabupaten itu. FB Ustaz ada? Ada. Tulis itu di Facebook Abdul Somad. Banyak sekali yang pakai nama Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad. Yang mana FB Pak Ustaz? Mudah aja. Ada di situ yang followernya 1,2 juta. FB 1,2 juta, Instagram 6 juta, 7 juta 200.000 orang. Tapi ketika saya mati nanti, satu pun tak ada yang mau mengawani di yang lahat. Ingat, kawan sekarang ini cuman kawan ketawa, betul? Begitu kalian dengar Abdul Somad mati, apa kata jamaah di Medan? Abdul Somad, Ustadz Somad kemarin yang subuh di bumi asli itu meninggal. Memang udah nampak tanda-tandanya. Lain gaya dia kemarin itu. Emang ku tengok tak sampai 2 Jumat lagi gol dia. Tengoklah jamaah ini. Kita cerita mati pun dia ketawa juga. Bukan sedih dia kita mati. Tapi saya yakin dari Medan ramai-ramai mereka mengirim untuk almarhum Abdul Somad di Pekanbaru Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Oh cepat aja dia mati. Yang akan menolong kekal abadi adalah sodakoh. Sodakoh. Apa katanya tadi? Sodakoh. Orang yang mati itu Pak, Bu, orang yang mati itu kalau ditanya, hei orang mati, ya, apa mau kau? Kalau kau bisa hidup lagi kau mau apa? Apa kata orang mati? Ditulis dalam Quran, laula akhartani ila ajalin qarib. Saya buat suara saya ini begini biar saya menunjukkan bisa juga saya jadi imam tuh. Bukan tak bisa. Kenapa Ustaz tak mau tadi jadi imam? Saya tak mau merusak persatuan jamaah. Saya tak tahu jamaah ini bismillahnya entah sir entah jahar, entah pakai kunut atau tidak. Tiba-tiba maju saya nyelonong, rupanya masjid itu bismillahnya sir, tiba-tiba saya jahar, kan rusak persatuan orang. Itu fikih dakwah namanya. Buya Hamka mengajarkan itu. Oleh sebab itu mesti kita jaga. Jangan petentang maju. Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya masjid Muhammadiyah. Oh dia bismillahnya sir. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita petantang-petantang baca kunut. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait. Muhammadiyah tak pakai kunut. Kenapa Muhammadiyah tak pakai kunut Pak Ustaz? Muhammadiyah pakai majelis tarjih. Majelis tarjihnya mentarjihkan mazhab Hambali. Mazhab Hambali tak pakai kunut. Sedangkan saya sekolah di Al-Wasliyah. Al-Wasliyah itu salah satu pendirinya namanya Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum itu mufti kerajaan Melayu Delhi. Tamat dari Makkah Masjidil Haram.
murid langsung dari Imam Masjidil Haram Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, mazhabnya Syafi'i. Ngada-ngada aja Ustaz Somad. Kemarin kami di Makkah tak ada kunut. Makkah itu dulu pakai kunut. Karena imam yang saya katakan berkunut tadi, Syekh Ahmad Khatib meninggal 1916. Sedangkan Makkah sekarang pakai mazhab Hambali sejak revolusi King Abdul Aziz sejak 1924. Sejak 1924 itulah Masjidil Haram itu pakai mazhab Hambali. Raja yang sekarang Salman bin Abdul Aziz menggantikan abangnya Abdullah bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Fahad bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Khalid bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Faisal bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Su'ud bin Abdul Aziz, menggantikan ayahnya King Abdul Aziz. Itulah namanya diabadikan menjadi airport King Abdul Aziz. Ya, nanti anak kita tanya, ya, apa nama airport nih? King Abdul Aziz. Siapa dia? Bisa aku tanya-tanya? Nah, udah gitu dari dulu. King Abdul Aziz itu mazhabnya Hambali, mengikut Muhammad bin Abdul Wahab, mengikut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu mazhabnya Hambali, tak berkunut subuh. Ini banyak orang sekarang balik dari umroh petantang-petantang. Wah, aku di Makkah kemarin 4 malam, tak ada pakai kunut subuh. 4 malam dia di Makkah udah mengkritik orang. Syekh Hasan Maksum 20 tahun di Makkah pakai kunut subuh. Artinya yang pakai kunut subuh silakan ikut mazhab Syafi'i. Yang tak berkunut subuh pun silakan. Jangan berkelahi antara berkunut tak berkunut. Nanti yang ketawa yang tak sembahyang. Tinju di masjid gara-gara kunut tak kunut. Apa kata orang yang di luar masjid? Kenapa orang itu kelahi? Gara-gara kunut. Untung kita tak sembahyang. Artinya apa? Persatuan yang sudah bagus di bumi asri, mu'allaf center yang sudah tertata rapi, tapi masalah khilafiyah, mari kita jaga persatuan. Perempuan-perempuan yang sudah bercadar, bagus. Yang kalian aja. Ini banyak laki-laki ini asal nampak perempuan bercadar, dia aja. Menengok perempuan bercadar, dia aja. Menengok perempuan tak bercelana, diam. Ini berarti orang ini otaknya sungsang. Tak betul. Cadar itu ajaran Islam. Yang bercadar bagus, yang tak bercadar sudah pakai jilbab bagus. Dua-duanya ajaran Islam. Perempuan-perempuan yang bercadar, mereka itu bukan menjaga pipinya, bukan menjaga mukanya. Perempuan yang bercadar menjaga mata laki-laki supaya tak gatal. Makanya kalau ada nanti ibu-ibu mengejek perempuan cadar, kok kenapa kau pakai cadar? Apa kau pakai cadar? Macam ninja aku tengok. Bu, aku bercadar ini bukan menjaga mukaku, menjaga mata laki kau. Apa ibu yang dimuliakan Allah SWT? Ustadz ini kasar kali ngomongnya. Bunyinya aja kasar, hatinya lembut. Apa ibu yang dimuliakan? Untuk apa lo ngomong lembut, hati kasar, betul? Kita ini tak pandai bersandiwara. Apa yang ada di dalam, itu juga yang di luar. Orang Medan itu ngomongnya pas macam makanannya. Daun ubi tumbuh. Begitu sebelum masuk, begitu keluar. Begitu di dalam, begitu di luar. Tak pandai kita pencitraan do. Tak pandai kita lemah lembut tak tentu arah itu. Betul? Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Nah, sedekah penting, wakaf penting, zakat penting. Wasiat paling tinggi zakat, di bawah zakat infak, di bawah infak wakaf, sedekah, di bawahnya wakaf. Wasiat, apa beda wasiat sama hibah Pak Ustadz? Itu bedanya. Pengurus mualaf center, hati-hati, mana tahu setelah ini nanti datang orang, kuwasiatkan ruko itu untuk mualaf center. Kalian jangan senyum dulu, karena dia tidak berpindah sebelum bapak itu mati. Setelah dia mati baru senyum. Selama dia tak mati tidak berpindah. Makanya kalau mau jangan wasiat, tapi hibah. Pak, kalau boleh janganlah wasiat, Pak. Hibah aja lah. Kenapa kau minta hibah? Karena aku tengok bapak sehat lama lagi nih. Kadang ada orang ini pengalaman Bapak Ibu. Ada orang ini udah meninggalkan wasiat, udah ngap-ngap baung udah. Napas tuh udah, judul lagunya setengah napasku pergi.
aku wasiatkan ruko yang ada di sana untuk mualaf center. Pengurus pun sudah Allah mau besok sehat. Cemana mualaf center? Jadi ruko yang di jalan Katamso Medan tuh. Tak jadi Pak Ustaz, kenapa? Sehat pula bapak tuh. Maka yang paling bagus tuh. Tapi mana tahu dapat. Mudah-mudahan dapat insyaallah. Amin. Langsung uruskan akta ikrar wakaf ke kantor KUA. Jadi pengurus mualaf center begitu dapat nanti langsung ke kantor KUA. Istri-istri pengurus jangan kalian sakit hati kalau suami itu nanti ke KUA. Abang mau kemana? Ke KUA. Ah, mau bini lagi nih. Mau mengurus akta ikrar wakaf. Begitu juga bapak-bapak yang mau mengurus nikah sekali lagi, udah tahu cara jawabnya kan? Mana tahu ibu tuh marah. Abang mau KUA nih mau menikah lagi? Enggak Adinda, mengawani orang mualaf center. Maksudnya dia mengurus akta wakaf, aku ngurus nikah nanti. Nanti di kantor KUA itu akad di situ. Aku serahkan ruko ini untuk mualaf center. Lalu bapak mualaf center mengatakan aku terima, disuruhlah akta. Karena banyak kejadian setelah tanah diwakafkan, awak mati, anak mengambil balik. Karena anak ini dulu tak dididik agama, tak tahu dia. Dulu tanah itu diwakafkan karena tempat jin buang anak. Sekarang setelah ada mall, harga tanah mahal. Banyak juga orang bersedekah ini, berwakaf ini karena tanah itu bermasalah. Ustaz kau tahu, kami pernah dapat beberapa kali. Pas dicek di BPN, Badan Pertanahan Nasional, mohon maaf Ustaz Somad, jangan terima tanah ini. Kenapa? Timbal balik, udah 5 suratnya. Kami tanya balik, Bapak mau wakafkan tanah ini? Iya. Kenapa Bapak wakafkan tanah bermasalah? Karena bermasalah, itulah maka kami wakafkan. Kalau tak bermasalah, ngapain kami wakaf? Bagus kami jual gitu. Jadi rupanya orang ini beramal banyak juga yang tidak lillahi ta'ala. Makanya kita disuruh usolli fardhu subhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nama itu sama wadin ada ifadhi syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Bapak ibu yang bersedekah nih lillah. Kalau udah kau kasih ke mualaf center, jangan lagi berkata kalau bukan karena aku, udah lama mualaf center itu mati. Kalau bukan karena aku, kalau bukan karena saya, yang selalu menyebut saya dalam Quran itu 4. Yang pertama Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Yang kedua Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Yang ketiga setan, ana khairum minhu. Jadi berapa kau sebut tadi yang selalu di Quran nyebut aku tuh? 3 Pak. Yang pertama Qarun, yang kedua Fir'aun, yang ketiga setan, yang keempat apa Pak? Yang keempat sikit-sikit saya. Kalau bukan karena saya, tak akan mungkin jamaah ini ramai macam ini. Kalau bukan karena saya, tak akan mungkin hidup mualaf center. Maka balikkan kepada Allah. Karena siapa? Karena Allah. Kalau bisa orang tak tahu, ada anak muda meninggal di belakang makam Ibrahim dalam keadaan sujud pakai kain ihram, salat sunat tawaf. Ini kematian yang paling indah, husnul khotimah. Sedang berwudu, pakai kain ihram, habis tawaf, sujud terakhir di belakang makam Ibrahim dalam Masjidil Haram. Heran orang, bukan ustadz, bukan ulama, anak muda. Datang orang ke rumahnya, ditanya emaknya, "Bu, anak ibu itu?" "Iya." "Ulama dia?" "Tidak." "Kok bisa dapat husnul khotimah?" "Aku pun tak tahu." Seminggu setelah meninggal, datang janda membawa beberapa anak. Berterima kasih, rupanya anak muda ini memberikan 1/3 gajinya untuk anak yatim. Betul janji Nabi, shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su', sedekah diam-diam menolak mati su'ul khatimah. Makanya nanti kalau ada di antara bapak yang tiba-tiba meninggal, sudah itu datang janda, itu tanda husnul khatimah. Tapi bukan janda dia, maksudnya janda ini yang dulu selalu disantuninya. Makanya balik dari sini nanti Pak, kalau sudah gajian, beli gula 1 kilo, minyak 1 kilo, roti, susu 1 kaleng, kopi, beras 10 kilo, masukkan ke plastik hitam, antar. Bapak yang membeli, yang mengantar ibu. Yang bapak ngantar.
Nanti bapak mengantar, rupanya mak anak yatim itu cantik pula, udah berkelahi. Siapa salah? Ustaz Somad. Aku juga disalahkan orang. Kira-kira yang saya ceramahkan ini jelas? Saya heran, ada yang mengomentar di internet katanya ceramah saya tak jelas. Subhat kata dia, Ustaz subhat. Subhat katanya tak jelas. Begitu jelasnya, dalilnya, suaranya, lengkap semua. Tak juga jelas. Ini orang ini dua kemungkinan. Yang pertama, paket tak ada. Yang kedua, busuk hati. Ustadz, gimana caranya menangani apabila seorang wanita saat diajak nikah tapi memberikan syarat dulu, seperti tamat kuliah dulu, macam tak ada perempuan lain. Kau cari perempuan lain. Kau buat, nanti balik dari sini pergi ke tempat sablon, dekat buat sablon sini. Sablon baju kaos, buat besar-besar di sini. Hidup sudah susah, jangan bikin susah. Kau kalau mau nikah sama aku, kupinang kau dengan bismillah. Kalau kau tak mau, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Perempuan berserak-serak banyak-banyak. Ini banyak anak-anak muda nih otaknya sempit, macam daun kelor aja dunia dianggap. Anak muda ganteng, gagah perkasa, duduklah di kantin kampus galau, sampai dingin lontong sayur. Kok kenapa tak makan? Galau Pak Ustadz, SMS tak dibalas. La ilaha illallah. Saya aja yang sudah tua, kurus, hitam, kering, tak ganteng, duduk saya di kantin sebesar, lalu lalang 10 perempuan lewat. Lewat aja. Kadang kita ini kegeeran. Orang nengok kita sangka mau. Kau mau ya? Iya, mau muntah. Apakah ini maunya Al-Quran dan Rasulullah? Kalau tidak, apakah pantas ulama yang tidak dapat duduk bersama saling bermusyawarah untuk memberi solusi disebutkan bukan ulama? Apa ceritanya ini? Oh, itulah makanya kita harus mendengar dari awal. Mengapa Ustaz salah paham tadi? Gara-gara langsung baca halaman 2. Begitu juga kalian yang dengar ceramah saya, jangan kalian potong-potong. Beli paket 2 giga, dengar dari awal. Ini potong. Sedangkan pertanyaan aja dipotong tak paham. Saya bacakan dari awal. Pak Ustadz, apakah yang menyebabkan para ulama tidak dapat menyatukan pendapat terkait perbedaan pemahaman khilafiyah sehingga umat Islam sedunia bercerai-berai? Siapa yang bisa menyatukan mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, Hambali? Ini orang tak mengerti sejarah. Kita bukan disuruh menyatukan, memahami perbedaan. Bukan disuruh menyatukan. Siapa yang ingin menyatukan mazhab, sama artinya dia menyuruh Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali hidup balik. Syekh Abdurrahman Sudais, Imam Masjidil Haram, tidak pernah baca bismillah jahar di Makkah. Selalu bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi ketika sholat dia di Masjid Istiqlal, coba tengok, ada videonya di YouTube. Cari Sudais Istiqlal, enter, dapat nanti. Apa dia buat di Masjid Istiqlal? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Dijaharkannya bismillah. Kenapa? Karena dia paham perbedaan mazhab. Jadi masalahnya bukan kita menyatukan mazhab. Makanya ajarkan di sekolah-sekolah itu fikih perbandingan mazhab. Gontor, anak bapak ibu yang masuk Gontor, cabang Gontor, bagus. Karena di sana diajarkan Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, ditulis oleh Imam Ibn Rushd, fikih 4 mazhab. Makanya di masjid ini nanti buat pembahasan kita malam ini tentang bersentuhan laki-laki perempuan yang tak mahram. Menurut mazhab Syafi'i batal, ulang balik wudu. Menurut mazhab Hanafi tak batal. Karena yang dimaksud bersentuhan bukan kulit, tapi maaf jima. Kalau jima baru batal. Menurut mazhab Maliki, kalau bersyahwat baru batal. Kalau tak bersyahwat maka tak batal. NU dengan Al-Wasliyah pakai mazhab Syafi'i batal. Muhammadiyah dipakainya mazhab Maliki, kalau bersyahwat batal, kalau tak bersyahwat tak batal. Tapi saya dalam pengamalan saya pakai mazhab Syafi'i, tapi saya tak menyalahkan mazhab Maliki. Mungkinkah Abdul Somad menyalahkan mazhab Maliki?
Kalau sampai saya menyalahkan mazhab Maliki, durhaka saya. Karena saya belajar ke guru-guru saya mazhab Maliki 2 tahun. 2004 sampai 2006, semua guru saya bermazhab Maliki di Maroko. Tapi mazhab, cemana mazhab Maliki itu Pak Ustaz? Tak pakai bismillah. Tangannya ke bawah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi ketika Syekh Muhammad Ar-Ruki, penasehat Raja Maroko, diundang ke KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabat, untuk imam tarawih, apa yang dia buat? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kami heran. Selesai sholat kami tanya, Syekh, iya, Syekh kan Maliki, iya, kenapa tadi tangannya begini dan bismillahnya jahar? Senyum dia. Aku mazhab Maliki, tapi aku tahu kalian di sini orang Indonesia bermazhab Syafi'i, maka aku pakai mazhab Syafi'i supaya tidak menimbulkan paham? Apakah ini maunya Al-Quran dan Rasulullah? Kalau tidak, apakah pantas ulama yang tidak dapat duduk bersama saling bermusyawarah untuk memberi solusi ini disebut bukan ulama? Terima kasih Pak Ustadz. Tak kemana-mana ceritanya. Pak Ustadz, saya mau tanya, apa itu khusyuk? Bagaimana cara khusyuk? Bagaimana kita mengetahui bahwa kita sedang dalam keadaan khusyuk? Ada orang berpendapat, kata dia, kalau dia sudah sholat, dia tidak lagi di Masjid Bumi Asri, sudah naik ke Sidratul Muntaha. Aku kalau sudah sholat, sudah putus makrifatku, udah tak ada lagi nampak aku, udah tinggal aku sama Tuhan aja lagi berdua. Sekarang kita tengok sahabat Nabi SAW. Waktu itu Nabi sakit. Waktu Nabi sakit, maka imamnya Abu Bakar. Mereka pun sholat, Imam Abu Bakar. Tiba-tiba Nabi datang dari kamarnya. Mohon maaf, ini mimbar, ini mihrab, kamar Nabi di samping. Mohon maaf, inilah agak-agaknya beginilah makmum. Tiba-tiba datang Nabi dari kamarnya. Makam Nabi yang sekarang itu kamar Nabi. Nabi datang. Pas Nabi datang, maka makmum memukul tangan. Mau ngasih tahu Abu Bakar bahwa Nabi datang. Kan tak mungkin dibilang Abu Bakar, Nabi datang tuh. Apa pelajaran dari hadis ini? Bahwa sahabat itu sadar. Bukan dia naik ke Sidratul Muntaha. Sahabat Nabi yang disebut dalam Quran yang radhiyallahu an tetap tidak berpindah tempat. Sadar dia bahwa ada Nabi datang. Tiba-tiba orang yang baru ikut bersuluk 2 kali berzikir, oh ini Ustadz ngejek tarekat ya? Enggak, saya pengamal tarekat Naqsyabandi, saya pengamal tarekat Syattariyah, saya pengamal tarekat Syaziliyah, saya ambil sanadnya dari Syekh Muwaffaq. Tapi tidak yang mengada-ngada cakap, membuat-buat. Kita ini berdasarkan ilmu, bukan kita pergi ke alam lain. Kalau ada orang ngaku aku tadi sholat entah kemana, dilarikan jin itu. Dia tetap sadar di tempatnya. Hadis yang kedua, Nabi sedang sholat jadi imam. Tiba-tiba Nabi membuka selop. Waktu itu Nabi sholat pakai selop. Masjid Nabawi belum ada karpetnya, masih pasir. Nabi sholat pakai selop. Dibuka Nabi selopnya. Ketika Nabi membuka sendalnya, semua makmum di belakang menengok, membuka sendalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi tengok sendal berserak-serak di belakang. Lalu kata Nabi, kenapa kalian buka selop kalian? Kata sahabat, kami tengok kau buka selop, kami buka selop kami. Apa kata Nabi? Aku buka selopku karena tadi datang Jibril mengatakan selop itu ada najis. Selop kalian tak bernajis, kenapa kalian buka? Apa pelajaran dari sini? Bahwa sahabat itu tidak kehilangan kesadaran. Dia tetap menengok sendal Nabi lepas. 3. Uqtulul aswadaini fis shalah. Kalau kau sedang sholat, bunuhlah 2 yang hitam. Kalau sedang sholat, bunuh 2 yang hitam. Apa yang dimaksud 2 yang hitam? Al-af'a wal aqrab. Aqrab kalajengking, af'a thu'ban, ular. Artinya apa? Waktu sholat mata terbuka. Coba tutup mata. Tiba-tiba datang anaconda. Sholat tidak kehilangan kesadaran, tapi sholat orangnya tetap mengingat Allah. Udah jelas. Ini untuk membantah orang yang mengatakan bahwa dia khusyuk sampai hilang kesadaran. Dia tetap ingat Allah, dia tetap fokus di tempatnya, dia tetap membaca. Ustadz, sholat itu mata terbuka apa tertutup? Mata terbuka.
Tapi kalau tak fokus, tak khusyuk, boleh ditutup. Nah, tahu kawan yang di depan itu kadang, makanya kalau sholat pakai baju yang tak ada tulisan. Ini ada orang pakai baju kaos di depan, tertulis coblos nomor. Itu namanya tak khusyuk. Udahlah datang terlambat, tertulis pula di belakang. Emang masalah buat lo? Namanya tak khusyuk. Saya kalau ada yang model-model gitu, saya tutup mata. Lah, lalu bagaimana caranya khusyuk? Kata Syekh Ali Tantawi ada 5. Yang pertama, ketika berwudu jangan bercakap. Makanya waktu berwudu itu saat air masuk ke mulut, makrifat hakikatnya keluarlah dosa-dosa mulut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saat air menyiram muka, keluarlah dosa dari kelopak biji mata. Saat air menyiram tangan, keluarlah dosa dari celah-celah tangan. Saat air mengusap kepala, keluar dosa isi kepala, otak sampai ke lubang telinga. Saat air menyiram kaki, keluar dosa dari celah-celah kaki. Jangan sambil bercakap. Ini banyak orang sekarang sambil wudhu cakap. Nah, kan udah aku bilang sama dia, jangan. Tapi itulah datang juga, memang entah apalah maksudnya. Punya kentut juga sama dia itu. Itulah kata khusyuk. 2. Dari tempat wudhu ke tempat sholat tak boleh tasbih. Tak boleh tasbih. Tasbih itu apa? Keretak. Kalau tasbih aja tak boleh, apalagi update status. Putus kontak HP mati. Udah, tasbih boleh, tasbih tak boleh. Tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bro, gimana habis sholat itu jadi kita makan sana? Subhanallah, subhanallah. 3. Sambung seruan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa yang bercakap waktu azan dikumandangkan, yukhsha, dikhawatirkan matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Begitu kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Makanya kalau azan berkumandang diam. Itulah mengapa di Medan di mana-mana sebelum azan apa kata muazin? Innallah. Di Medan masih ada rumah saya itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sekarang ada orang yang melarang itu. Kau jangan tambah-tambah azan. Kalau azan-azan aja, jangan kau baca-baca innallaha wa malaikatahu. Datang mahasiswa itu melapor ke saya, Ustaz, katanya tak boleh baca innallaha wa malaikatahu. Siapa yang melarang? RT. Oh, kalau gitu besok tak usah kau baca innallaha wa malaikatahu. Jadi pengumuman saat aku nanti azan, ku sebut nama Muhammad, berselawatlah. Kira-kira mana yang bagus? Pengumuman attention please, atau innallaha wa malaikatahu? Baguslah innallaha wa malaikatahu. Ini orang ini kaku, tak paham. Dibilangnya nambah-nambah ibadah. Itu bukan menambah ibadah, pengarahan. Sama macam salat tarawih. Sallu salatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Itu bukan nambah-nambah ibadah. Itu kan pemberitahuan ganti gigi dari tarawih ke witir. Karena orang di belakang banyak tak tahu. Coba kalau tak dibuat begitu, emak-emak di belakang kan nanya, Pak Imam, ini apa ini? Witir. Tiga, 4. Pertama, waktu wudhu jangan cerita. Kedua, dari tempat wudhu ke dalam jangan tasbih. Ketiga, sambut seruan azan, jaga khusyuk. Keempat, mulut membaca, hati mengingat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Apakah Nabi Muhammad itu kalau sholat mulutnya bergerak? Dijawab oleh Khabbab ibn al-Arth, na'am. Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu mulutnya bergerak? Bittirabi lihyatihi, karena aku tengok jenggotnya bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagunya bergoyang. Banyak sekarang orang sholat diam aja mulutnya. Apa dibacanya? Baca inna salati wa nusuki wa mahyaya sami'allahu rabbana lakal hamd. Yang kelima, pahami bacaan. Saya tak nyuruh menerjemahkan, jangan diterjemahkan, cukup dipahami saja. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salat ini macam orang nyetir mobil. Sudah agak naik ke ini. Macam naik motor juga. Agak naik masuk.
Itu macam meniti pematang tanah liat di tengah sawah. Jatuh naik balik, jatuh naik. Jangan jatuh masuk kolam semua belak nanggu-nanggu ikan dalam. Dah, ini kertas terakhir. Ini panitia udah risau nih. Tim udah risau ini karena pesawat udah mau berangkat. Saya cuma mau bilang saya pernah mimpi satu majelis sama Habib Rizik. Makan sama Ustadz Somad. Allah. Menyuapi saya langsung dari tangannya. Itulah mimpi yang paling indah. Ya Allah, masukkanlah Ustadz Somad ke dalam surgamu. Biarkan Ustadz Somad memilih. Yang mengirimkan surat mimpi jumpa banyak. Yang mengirim ke WA juga ada, saya simpan screenshotnya banyak. Tapi sampai sekarang saya bersyukur sama Allah, yang banyak menceritakan mimpi jumpa sama saya ini 3. Laki-laki, anak-anak, sama nenek-nenek. Belum ada anak gadis lagi. Ala hazihin niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa takwil mimpi memberi makan tadi? Memberi makan itu artinya makan dalam hadis disebut liyuqimasul bahu. Kita disuruh makan untuk menegakkan tulang belakang. Kalau zohirnya makan, batinnya makanan jiwa adalah pengajian. Maka istiqomahlah mendengar pengajian-pengajian, tonton, dengar, amalkan. Mudah-mudahan mengalir kepada kita semua. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Keluar kami dari majelis ini, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Wala aiban illa satartah. Segala aib cacat kami tutupi dari mata manusia dan dari pandanganmu di akhirat nanti ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya laka ridha wala nafiha salah illa qadaitaha wa yasartaha. Segala hajat-hajat kami, hajat muallaf center, hajat saudara kami, hajat dai-dai kami di desa tertinggal, sampaikan kepada yang baik-baik ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia mendahului kami, lapangkan kuburnya ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Yang belum menikah, yang lajang, yang gadis, mudahkan jodohnya ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang belum punya anak, kasih anak yang soleh dan solehah. Allahumma in kana rizquna fis sama' fanzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Medan Sumatera Utara ya Allah. Wa in kana fil ardi fakhrijhu. Kalau masih tertanam di tanah, keluarkan pada kami ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau masih jauh, dekatkan ke kami ya Allah. Wa in kana mu'siran fayasirhu. Kalau masih sulit, mudahkanlah ya Allah. Allahumma rzuqnal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah di dalam jalan yang lurus, yang benar ini ya Allah. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik wa ala ta'atik, dalam agamamu dan dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak-anak kami dari narkoba, dari zina, dari LGBT, dari pergaulan bebas, dari perbuatan keji dan mungkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.